Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada pertemuan kali ini di keanekaragaman hayati laut. Pembahasan kita tertuju pada ekosistem pesisir yang secara permanen atau berkala terkenang oleh air, yaitu ada 4: hutan mangrove, estuaria, pantai, dan pulau-pulau kecil. Yang pertama, hutan mangrove. Dari karakteristiknya, tipe hutan tropika dan subtropika yang khas, tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindungi dari gempuran ombak dan daerah yang landau. Tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Tipe komunitas hutan mangrove diklasifikasikan hutan mangrove berdasarkan bentuk hutan dan kaitannya dengan proses geologi serta hidrologi di Florida, USA. Yang pertama, hutan delta, kedua hutan tepi pantai, lalu hutan tepi sungai, hutan dataran, 5 hammock forest, yang keenam hutan semak. Nah, ini dia gambar-gambarnya. Genangan pasang surut itu seperti dia akan tergenang pada saat pasang, dan walaupun saat surut dia hanya tergenang sedikit, masih tergenang. Nah, di tepian pantai dia seperti pantai, hanya sebagian saja yang tergenang, dan pada saat pasang dia tergenang tinggi, dan yang paling tenggelam adalah yang paling dekat dengan laut. Nah, lalu di aliran sungai, yaitu sepanjang aliran sungai itu sepanjang air tawar, yang dimana di air tawar yang masuk ke estuaria. Lanjut ke genangan sungai, yaitu basin, itu hutan mangrove yang tergenang lumpur di sungai, yaitu hammock, yaitu pulau yang tersendiri, pulau kecil yang tersendiri di laut. Dan kemudian semak. Semak ini terkadang ada di dekat sungai dan juga di tepi-tepi pantai. Nah, klasifikasi hutan mangrove delta terbentuk di muara sungai yang berkisaran pasang surut rendah, dan kemudian dataran lumpur terletak di pinggiran pantai dan juga di aliran sungai. Dan ketiga, dataran pulau berbentuk sebuah pulau kecil yang pada waktu surut rendah muncul di atas permukaan laut dan bila pasang akan tenggelam. Berikut dataran pantai, habitat mangrove yang merupakan jalur sempit memanjang sejajar garis pantai. Pola zonasi mangrove dan asosiasinya dengan hewan air lain. Nah, seperti yang kita lihat, di situ ada fiddler crab dan juga Ceticidae decolita, dan kemudian mudskipper. Nah, ini dia kepiting mudskipper, fiddler crab, dan Capridae decolita. Pembentukan zonasi dimulai dari arah laut menuju daratan, yang terdiri dari zona Avicennia dan Soneratia yang berada paling depan dan langsung berhadapan dengan laut. Zona di belakangnya berturut-turut adalah tegakan Rhizopora dan Bruguera. Ini gambar. Nah, Avicennia dan Soneratia di dekat pantai, di pinggiran pantai yang berhadapan langsung dengan laut. Kemudian ada Rhizopora dan Bruguera di belakangnya, dan di dekat-dekat sungai air tawar di sini ada Nipah, yaitu Nipah fruticans.
daya adaptasi fisiologi dan morfologi mangrove yang khas, yaitu satu perakaran yang pendek dan melebar luas, dengan akar penyangga atau tudung akar yang tumbuh dari batang dan dahan sehingga menjamin kokohnya batang. Yang kedua, berdaun kuat, mengandung banyak air, mempunyai banyak jaringan internal, penyimpan air dan konsentrasi garam yang tinggi. Parameter lingkungan utama, suplai air tawar dan salinitas. Ketersediaan air tawar dan konsentrasi kadar garam mengendalikan efisiensi metabolik vegetasi hutan mangrove. Ketersediaan air tawar tergantung dari frekuensi padam cuy. Emang jam-jam ya? Masih lanjut anda. Ulang. Parameter lingkungan utama. Pakai ini kan kamera. Iya. Parameter lingkungan utama, suplai air tawar dan salinitas. Ketersediaan air tawar dan konsentrasi kadar garam mengendalikan efisiensi metabolik vegetasi hutan mangrove. Ketersediaan air tawar tergantung dari frekuensi dan volume air sistem sungai dan irigasi dari darat. Lalu, frekuensi dan volume air pertukaran pasang surut. Lalu kemudian, tingkat evaporasi ke atmosfer. Yang kedua, pasokan nutrien ditentukan oleh berbagai proses yang saling terkait, meliputi input dari ion-ion mineral anorganik, bahan organik, dan pendaur ulangan nutrien secara internal melalui jaring-jaring makanan yang berbasis detritus. Konsentrasi relatif dan rasio optimal nutrien yang diperlukan ditentukan oleh frekuensi, jumlah dan lamanya penggenangan oleh air asin atau air tawar. Lalu kemudian dinamika yang kompleks dan sirkulasi internal detritus. Yang ketiga, stabilitas substrat. Diatur oleh pergerakan angin, sirkulasi pasang surut, partikel tersuspensi, dan kecepatan aliran air tawar. Nah, hutan mangrove di Indonesia ada bakau, Rhizopora, api-api Avicennia, bedana Soneratia, tanjang Bruguera, tegar Seriops sp, nyirih Silocarpus sp, buta-buta Esoecaria sp, Nipah fruticans. Nah, bakau ini, api-api ini, bedada Soneratia ini, tanjang ini, kemudian tegar, tengah Seriops sp, nyirih yang ini, buta-buta, dan kemudian nipah. Baik, lanjut. Estuaria. Kita lanjut ke karakteristik estuaria. Estuaria merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran air tawar dan air laut. Nah, didominasi substrat berlumpur yang berasal dari endapan yang dibawa air tawar maupun air laut. Berdasarkan aliran air dan pencampurannya, estuaria dikelompokkan menjadi tipe A, memiliki kisaran pasang surut yang kecil namun memiliki aliran air tawar yang besar, lapisan air laut di bawah lapisan air sungai sehingga pencampuran secara vertikal keduanya relatif kecil. Tipe B memiliki kisaran pasang surut yang lebih besar sehingga gerakan massa air laut melebihi gerakan air tawar yang masuk melalui badan sungai. Pencampuran kedua lapisan tersebut disebabkan gaya Coriolis sehingga air tawar yang mengalir keluar estuaria dibelokkan ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di bumi selatan. Tipe C, aliran air tawar berkurang, namun sebaliknya massa air laut menjadi dominan. Akibatnya, massa air tawar akan mengalir di kanan estuaria
sehingga lebar estuaria semakin besar dan menghasilkan batas air tawar dan laut secara vertikal. Tipe D memiliki aliran yang pasang surut yang besar sehingga air tawar dan air laut bercampur secara sempurna, sehingga tipe ini dangkal dan memungkinkan proses pengadukan berlangsung intensif sehingga kondisi salinitas homogen. Parameter lingkungan utama sirkulasi air tergantung pada kisaran yang pasang surut, pencampuran vertikal di antara air tawar dan air laut secara topografi dasar. Kedua, partikel tersuspensi, khususnya terkandung pada aliran sungai akan masuk dan terakumulasi di estuaria karena kondisi pada saat tertentu cenderung stagnan. Maka partikel sedimen akan mengalami pengendapan sehingga lapisan dasar bertambah tebal dan terjadinya pendangkalan yang menyebabkan perubahan morfologi dasar. Ketiga, bahan polutan masuk melalui badan sungai atau aktivitas langsung di estuaria dan perairan pantai di sekitarnya. Kandungan polutan yang tinggi menyebabkan kematian dan menurunkan tingkat produktivitas di pesisir, misalnya polutan minyak, pestisida, dan bahan organik lainnya. Estuaria di Indonesia. Ekosistem estuaria terbentuk di bagian hilir daerah aliran sungai. Akibat pengaruh curah hujan yang tinggi dan luasnya daratan di landai di daerah pesisir, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Perikanan pantai di dekat estuaria dapat menopang pendapatan keluarga. Estuaria Cimanuk yang berada di Jawa Barat merupakan tempat reproduksi bagi ikan belanak. Lanjut, pantai. Pantai memiliki ciri-ciri yaitu sistem perakaran yang menancap tajam, mempunyai toleransi tinggi terhadap kadar garam, hembusan angin, dan suhu tanah yang tinggi. Lalu, menghasilkan buah yang dapat terapung. Ada 3 zonasi di mana organisme hadir dalam jumlah besar. Pertama, zona bagian atas dihuni oleh kepiting, arthropoda, dan krustasea. Yang kedua, zona pertengahan dihuni oleh moluska dan beberapa spesies isopoda. Yang ketiga, zona yang lebih rendah dihuni oleh spesies keong, kepiting, dan bulu babi. Nah, 3 zonasi di mana organisme hadir dalam jumlah besar yaitu di bibir pantai, yaitu di zona bagian atas. Nah, zona pertengahan ini yaitu kolom perairan pantai. Kolom perairan yang ada di pantai tersebut yang terkena oleh air, yaitu kolom perairan. Nah, zona yang lebih rendah ini yaitu zona yang di dasar, di mana batu, pasir, dan tanaman tumbuh. Pantai di Indonesia ada berbagai macam seperti pantai terjal berbatu. Terdapat di kawasan tektonis aktif yang tidak pernah stabil karena proses geologi. Contohnya pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, pantai selatan Pulau Lombok, Pulau Flores, Pulau Rote, bagian timur Pulau Seram, Seram Utara, dan utara Papua. Yang kedua, pantai landai dan datar ditemukan di kawasan yang sudah stabil sejak lama karena tidak terjadi pergerakan tanah secara vertikal. Kebanyakan ditumbuhi mangrove yang padat dan hutan tahan basah. Yang ketiga, pantai dengan bukit pasir. Terbentuk akibat transportasi sedimen klasik secara horizontal. Bukit pasir dapat mengalami pergeseran apabila puncaknya kering dipengaruhi oleh butiran air laut, contohnya pantai bagian barat Sumatera, selatan Jawa, dan utara Madura. Yang keempat, pantai lurus di dataran pantai yang landau, ditutupi oleh sedimen lumpur hingga pasir kasar yang merupakan fase awal perkembangannya pantai yang bercelah, dan bukit pasir
apabila terjadi perubahan suplai sedimen dan cuaca, contohnya pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, sampai Flores. Yang kelima, pantai berbatu. Dicirikan adanya belahan batu kadas. Organismenya hidup di permukaan. Beberapa organisme bentik yang dijumpai anemon laut, siput, remis, tritip, bintang laut, spong, dan berbagai jenis rumput laut. Yang keenam, pantai yang berbentuk karena adanya erosi. Sedimen yang terangkut oleh arus dan aliran sungai akan mengendap di pantai. Dapat mengalami perubahan dari musim ke musim, baik alamiah maupun akibat kegiatan manusia. Nah, setelah yang terakhir, pulau-pulau kecil. Pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas daratan lebih kecil dari 1000 km persegi atau 100.000 hektar dan berpenduduk lebih kecil dari 100.000 jiwa. Beberapa karakteristik yang umum dijumpai di pulau-pulau kecil yaitu: yang pertama, pulau-pulau kecil memiliki daerah resapan yang sempit, sehingga sumber air tanah yang tersedia sangat rentan terhadap pengaruh intrusi air laut, terkontaminasi akibat nitrifikasi dan kekeringan. Yang kedua, pulau-pulau kecil memiliki daerah pesisir yang sangat terbuka, sehingga lingkungannya sangat mudah dipengaruhi oleh aksi gelombang yang berasal dari badai, siklon, dan tsunami. Yang ketiga, spesies organisme yang hidup di pulau-pulau kecil umumnya bersifat endemik dan perkembangannya lambat, sehingga mudah tersaingi oleh organisme tertentu yang didatangkan dari luar pulau. Yang keempat, pulau-pulau kecil memiliki sumber daya alam terestrial yang sangat terbatas, baik yang berkaitan dengan sumber daya alam mineral, air tawar, maupun kehutanan dan pertanian. Nah, parameter lingkungan utama. Yang pertama, ketersediaan sumber air tawar. Air tawar sendiri berperan dalam menyuplai nutrien yang berasal dari daerah daratan ke perairan pantai pulau-pulau kecil tersebut. Mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sana, menunjang pengembangan potensi kepariwisataan di wilayah tersebut. Yang kedua, kerentanan terhadap pengaruh yang bersifat eksternal. Pulau kecil tidak memiliki vegetasi pantai yang luas, sehingga daerah pantainya sangat rentan terhadap pengaruh gelombang dan arus laut. Apabila vegetasi yang terlindungi pantai hilang, maka akan terjadi intrusi air laut. Jumlah gugusan pulau kecil di Indonesia ada 116 gugus pulau. 50 buah gugusannya berada di Indonesia bagian barat, sedangkan sisanya terdapat di perairan Indonesia bagian timur. Ekosistem pesisir yang tidak tergenangi air, yaitu yang pertama, formasi Pescapai. Umumnya terdapat di belakang pantai berpasir, didominasi oleh vegetasi pionir, khususnya kangkung laut, Ipomoea pescapai. Yang kedua, formasi Barringtonia. Berkembang di pantai berbatu tanpa deposit pasir, di mana formasi Pescapai tidak dapat tumbuh. Habitat berbatu ini ditumbuhi oleh komunitas rerumputan dan belukar. Terima kasih. Sampai di sini saja presentasi saya kali ini, dan sampai jumpa.